Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Masih semangat kan? Masih. Nah, siang ini harusnya masih semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas siapa? Boleh dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Miss presensi terlebih dahulu ya. Nanti namanya yang Miss panggil boleh angkat tangan terus say present, oke? Oke. Yang pertama ada Maftu Ahnan. Present. Oke ya. Agus. Present. Rizal. Absent. Absen. Mana? Sakit, Miss. Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Ada kita. Present. Kita hadir. Okta. Absen. Lagi. Terus ada Dwi Nurul. Present. Terus Raihan. Absen. Kok punya yang absen ya? Sakit, Musim Miss. sakit. Musim sakit ya, dijaga ya kesehatannya. Iya, Miss. Hujan. Terus Novela. Present. Sapitri. Present. Niken. Present. Selina. Liska. Liska. Mana Liska? Absen. Lagi. Intan. Present. Ada. Nadila. Absent. Banyak banget yang absen ya. Iya. Jesa. Present. Sevira. Present. Ika. Present. Ayu. Present. Lurin. Present. Yang terakhir ada Inge. Present. Ini yang nggak masuk berarti ada 4, 5, 6, 7. Nah, semoga yang sakit kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Ini yang masuk dijaga kesehatannya, badannya tidak bagus. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini mau tanya dulu. Kira-kira kegiatan apa yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah? Apa saja? Mandi. Sarapan. Menyiapkan buku. Minta untuk ada yang membantu orang tuanya? Enggak. Tidak ada. Tidur, nggak ada yang bantu masak? Enggak. Saya nggak bantu. Enggak. Kan enggak bisa. Nggak bisa. Bisanya makan. Tanpa kita sadari hal tersebut merupakan suatu kegiatan sehari-hari atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan daily activities. Nah, jadi hari ini daily activities itu disebutkan di bahasa Inggris di simple present tense. Sebelum kita masuk ke simple present tense, ada yang sudah tahu pengertian simple present tense? Belum. Ada yang tahu? Belum. Masih ada belum tahu? Tahu, Miss. Apa coba pengertiannya apa? Ini yang digunakan dalam sehari-hari. Sehari-hari. Digunakan saat sekarang. Sekarang terus udah. Ya, nggak tahu lagi. Oke, tepuk tangan buat Diana. Oke, kita baca. Next, nah jadi simple present tense is a tense used to express daily activities. Tadi yang disebutkan ada makan, terus ada sarapan, terus menyiapkan mandi. Ada juga habit, kebiasaan dari yang tidur itu. Terus ada juga general fact. Nah, maksud general fact itu merupakan sebuah fakta umum. Jadi contoh 1 minggu ada 7 hari. Gak bisa kan 1 minggu ada 8 hari? Bisa. Terus ada lagi matahari terbit dari dari barat berarti kiamat. Nah, itu berarti sebuah fakta umum yang tidak bisa dibantah, diubah. Jadi kita menggunakannya simple present tense. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, next. Nah, di dalam simple present tense itu ada sentence pattern. Nah, bentuk polanya itu ada bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Nah, untuk yang positif itu ada subjeknya siapa? Are you, they, we. Terus ada? He. Terus ada subjek lagi? He, she, it. Korban, S,
I, you, they, we itu kata kerjanya nggak pakai S. Jadi, ya, jadi biar mudah diingat Dewi Ayu nggak suka S. Nah, kalau he, she, it dia suka S. Jadi kata kerjanya ditambahin dengan S. Terus yang kedua itu ada negatif, karena dia negatif berarti ditambahin dengan not. Nah, terus ada juga do sama das. Nah, untuk do itu subjeknya ada they, we, are, you. Nanti kena di itu Dewi Ayu atau Ayu Dewi. Terus kalau untuk das siapa? Terus ada verb one. Nah, ada yang tahu alasannya kenapa dia pakainya verb one? Bukan verb one nggak ada s-nya yang subjeknya di it. Dia tahu alasannya? Karena ada dasnya. Nah, karena ada dasnya. Kalau udah ada das, itu kata kerjanya tetap kata kerja pertama. Meskipun dia subjeknya he, she atau it. Bisa dipahami? Bisa. Dan sekarang ada interrogatif. Kalau yang interrogatif karena dia pertanyaan, jadi dibalik dudasnya ditaruh di awal. Untuk subjeknya juga sama. Do subjeknya siapa? I, you, they, we. Terus verb satu, terus objek. pandangannya. Terus yang das subjeknya ada He, she, it. Verb Terus objek. Sampai sini ditanyakan? Belum Tidak. Oke, next. Kita masuk ke example contohnya. Nah, ini yang subjeknya I. Coba dibaca salah satu. Tika, yuk. I study English at night. Terus yang negatif? Negatif, I do not study English at night. Interrogatif, do you study English at night? Oke. Untuk I itu sebagai apa? Study sebagai apa? Satu. Terus English at night? Objek. Komplement. Nah, untuk yang negatif, kenapa dia pakai do? Karena subjeknya I. Terus yang interrogatif tinggal dibalik. Do you study English at night? Nah, ini contoh yang I. Next, contoh yang she. Coba dibaca satu. Coba ya. Bisa. Ayo. She plays football every afternoon. Yang negatif, she does not play football every afternoon. Yang interrogatif, does she play football every afternoon? Oke, tepuk tangan buat Risa sama menjelaskan adik kalian. Nah, kenapa ini kata kerjanya ada S-nya? Karena subjeknya he. Terus yang negatif, kenapa play-nya nggak ada S-nya? Karena sudah pakai das. Karena sudah pakai das. Terus yang negatif tinggal dibalik. Does she play football every afternoon? Gitu. Paham? Paham. Next. Itu ada aturan penambahan S. Nah, aturannya itu yang penambahan ES digunakan untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf C, S, X, Z, dan O. Nah, example itu ada watch jadi Watches. wash jadi Washes. kiss jadi Kisses. speak jadi Faces. go jadi Goes. Nah, jadi kalau ada kata kerja yang akhirannya C, S, double S, dan seterusnya, itu tambahannya ES. Terus sekarang yang tambahnya IES digunakan untuk kata kerja yang berakhiran huruf konsonan. Apa itu huruf konsonan apa saja? Yang bukan huruf vokal. Bukan huruf vokal. Yang diikuti oleh huruf Y. Jadi di depan huruf Y itu huruf konsonan. Contohnya ini ada study jadi Study. try jadi Tries. try jadi Tries. Ini ada pengecualiannya. Jika huruf Y didahului oleh huruf vokal apa? A, I, O, E, O. nya ditambah S. bukan IES. Contohnya ada Plays. jadi Lines. buy jadi Buys. Nah, yang terakhir ini penambahan S aturan umum. Jadi jika kata kerja tidak memenuhi kedua syarat yang disebutkan ini tadi, itu hanya perlu ditambahkan S saja. Contohnya read jadi Reads. drink jadi Drinks. write jadi Writes. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Tidak? Sudah paham? Sudah. Oke, next.
Nah ini ada vocabnya, nanti kan ada tugas kelompok membuat short stories. Ini vocabnya, yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Daily activities, vocabularies. Ada? Wake up, bangun tidur. Eat, makan. Take a bath, mandi. Go, pergi. Study, belajar. Play, bermain. Drink, minum. Sleep, tidur. Ini contoh dari vocab daily Activities. Oke, next ini ada exercise. Coba ini yang positif ada they go to school every morning. Siapa yang bisa mengerjakan yang bentuk negatif? Yuk angkat tangan yuk. Siapa? Yuanda? Main lagi wis. Udah ya. Coba Dikan, ayo. Maju tadi sama di sini. Ya, di sini aja. Oh, boleh ditulis aja, ditulis ini. Ditulis. Ini kan bawah, ini kan bawah. Ada bootmaker? Tuh. Yuk. Yang negatif aja tapi. Ya, nanti yang interrogatif siapa ya yang belum maju? Bentar. Siapa? Agus? Agus mau maju. Agus mau maju. Agus ya? Ya. Enggak apa-apa salah, nanti dibenarkan. Oke, Agus, ayo tepuk tangan buat Niken. Agus, cepet ayo. Nanti dapat permen. Ini mau belum. Oke, tepuk tangan. Mari kita lihat jawabannya. Neng, tara, benar apa salah? Bener. Benar, oke. Yang negatif, they do not go to school every morning. Ini they don't go to school every morning. Sama ya, ini cuma disingkat don't. Terus yang interrogatif, do they go to school every morning? Nah, benar. Tepuk tangan. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang simple present tense, nah ini Miss ada tugas untuk kerja kelompok. Jadi masing-masing berpasangan 2 orang. Pas? 2 orang, 2 orang? Pas. Untuk tugasnya ini membuat short stories tentang daily activities. Nanti salah satu kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Tolong dibagi ya, Mbak. Belakang. Kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan. Pasangan 2 orang 2 orang. Ada yang mau pulpen 2 enggak? Siapa yang punya pulpen? Miss boleh bertiga tapi Boleh, kalau nggak cukup bertiga boleh. tiga ini Miss. Iya. Apa yang ini? Apa ini? Miss, Ya. ini harus full semua Miss. Maksimal 5 ya. 5 apa Miss? 5 kali. 5 kali 5. Oke. Miss kalau bahasa Inggrisnya berangkat sekolah apa Miss? Berangkat apa sendiri aja. Tadi kan ada vocabnya kan. Lupa Miss. Nah, ini ada vocabnya. Di sini juga dilihat. Sudah? Kalau sudah semua ini? Kalau sudah, Miss minta 1 perwakilan kelompok. Siapa yang mau maju? Siapa tadi?
Oke, boleh. Ayo maju. Berdua nggak apa-apa. Dan Adil. Boleh dibaca. Saya ada Indra dan ini teman saya Safira. I wake up at 5 o'clock every morning. Then I take a bath and eat breakfast with my family. After that, I go to school at 7 o'clock. At school, I study English, mathematics, and science. I also play with my friends during break time. After school, I go home and help my mother. In the evening, I do my homework and study for tomorrow. Finally, I sleep at 9 o'clock at night. Oke, beri tepuk tangan. Tadi sudah ada daily activitiesnya apa belum? Apa tadi yang disebutkan daily activitiesnya? Terus go to school, ada lagi study, terus yang terakhir ada sleep. Nah, udah benar ya, berarti dia menceritakan tentang daily activities. Oke, boleh duduk, tepuk tangan sekali lagi. Untuk kelompok yang belum maju dipresentasikan minggu depan ya. Karena tadi kita sudah kerja kelompok, ini kan berdua yang mengerjakannya. Biar lebih paham lagi, kita ada tugas individu. Nanti kalau waktunya kurang bisa dilanjutkan minggu yang akan datang buat PR gitu ya. Terus ini nanti tugasnya membuat bentuk positif, negatif dan juga introvertif. Kalau salah nggak apa-apa, Miss. Kalau salah dibenarkan. Kalau ada yang bingung ditanyakan. Kenapa ini pagi? Kaki itu nggak boleh rame ya. Ya kerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh contekan. Kalau ada yang bingung ditanyakan. Bisa paham? Ayo. Nah. Boleh minum nggak? Boleh, tapi jangan berisik ya. Ya, siapa yang belum? Sudah? Sudah, ya dikumpulkan. Bentar punya aku minta kasih nama. Oke, dikasih nama dulu yang sudah dikumpulkan. Ini sudah hampir benar ya jawabannya. Jadi rata-rata saya sudah paham ya tentang materi ini. Ada lagi yang belum? Sudah semua, Miss. Sudah? Sudah. Oke, itu masih yang dipakai. Nah, karena waktunya sudah habis, ini Miss koreksi, terus dibagikan minggu depan ya. Miss tutup, Miss tanya dulu, tadi kita belajar tentang apa saja? Terusnya ada bentuk Positif, negatif, untuk kata kerja yang nggak suka S siapa? Kalau kata kerja yang suka S? Kalau untuk do subjeknya siapa? Terus ada lagi yang kata kerja yang akhirannya ES itu yang gimana? Oke, yang akhirnya IES Yang pakai tapi depannya ada sponsor.
sudah paham ya tentang materi pada siang hari ini? Sebelum Miss tutup, ketua kelas tolong diikuti doanya terlebih dahulu. Untuk menutup pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas, terima kasih untuk anak-anak atas partisipasinya, atas belajarnya. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.